Assalamualaikum Kurnius Mania. Hari ini saya mau ngajak teman-teman unboxing bareng-bareng sebuah audio kabel tester dari Actron DB4C. Kira-kira kualitasnya seperti apa, build materialnya, kemudian fungsinya, apakah worth it untuk dibeli, dan melengkapi koleksi audio tools kita. Audio kabel tester dari Actron, yuk langsung aja kita unboxing bareng-bareng. Actron DB4C audio kabel tester. Mungkin beberapa orang bilang ini nggak terlalu kepake. Mungkin beberapa yang lainnya bilang ini sangat penting. Jadi seberapa serius teman-teman dengan dunia audio, maka peralatan teman-teman juga akan semakin serius ya. Salah satunya teman-teman menggunakan audio kabel tester. Kadang kita mengalami audio itu noise gereng atau ada suara-suara noise listrik lainnya. Nah, untuk menjustifikasi itu permasalahannya ada di mana, apakah di kabelnya atau di audio equipmentnya, di preampnya, dan lain sebagainya, kita butuh alat tambahan karena kita tidak bisa menganalisa tanpa alat tambahan, alat bantu gitu ya, alat ukur. Nah, isinya kira-kira seperti ini. Teman-teman dapetin kabel testernya, kemudian buku petunjuk penggunaan dalam bahasa Cina dan bahasa Inggris, kemudian QC check, dan kertas garansinya ada di dalam sini. Udah nggak ada apa-apa lagi di dusnya. Feature-nya dia bisa semua jenis konektor yang ada di sini. Cat 5 ya, kabel LAN, kemudian XLR, 1/4 inch TRS atau Akai, 1/4 inch unbalance TS, 1/8 inch RCA, Spicon, Banana, dan lain sebagainya. Oke, dan dilengkapi dengan sepasang probe atau kabel leads seperti ini, warna merah hitam, yang teman-teman bisa colokin di sini. Teman-teman kalau sudah pernah nonton video saya bagaimana cara mengecek kabel yang busuk menggunakan alat ini berguna banget. Oke, jadi banananya berguna untuk melakukan continuity, jadi dia bunyi ya. Sebelumnya kita udah pernah ngetes ini ya, unboxing dan review kabel pas audio buatan lokal, dan semuanya full body plastik seperti ini ya. Beda banget sama yang ini full body metal ya, full body metal, berat dan kokoh. Jauh banget ya teman-teman kualitasnya kalau teman-teman bandingin. Kemudian kalau yang ini, yang lokal, ini nggak ada bunyi, nggak keluar bunyi, walaupun ada buzzernya, di dalam ada buzzernya, tapi nggak berfungsi. Ini yang saya beli kenyataannya seperti itu ya. Kalau yang ini buzzernya berfungsi. Kemudian kita cobain ke beberapa jenis kabel, apakah ini mampu mendeteksi kabel jelek atau tidak. Versus ini ya. Di sini saya memiliki kabel yang noise banget ya, noise banget. Ini kalau nggak percaya, ini saya tancapin dulu ke mixer. Dan noise-nya seperti ini. Sekarang kita akan cobain kabel tester ini, apakah dia mampu mendeteksi kabel ini kualitasnya jelek. Oh, nyala ya. Berarti salah satu pinnya ini nge-ground. Tuh, lampu indikasi ground nyala. Sekarang, jadi walaupun baru satu yang dipasang seperti ini, dia bisa mendeteksi, oh kabel ini bocor, gitu ya. Kemudian yang sisi satunya kita colokin. Oke, XLR. Kemudian 1, 1, 2, 2, 3, 3. Oke, sesuai ya. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Kabel ini sepintas tidak kelihatan rusak kalau teman-teman cuma colokin kanan kiri seperti itu. Tapi yang sangat membantu di sini adalah dia punya indikasi ground. Jadi kalau kabelnya konslet atau bermasalah atau bocor ke ground, lampu GND ini akan menyala. Ini penting banget ya. Nolong banget lah tuh. Lampunya menyala. Perhatikan lampu ini. Semakin terang berarti konsletnya itu semakin konslet ya. Semakin terang lampunya semakin konslet.
Oke, ini berhasil mendeteksi kabel yang jelek. Sekarang kita cobain yang ini. Apakah dia berhasil? Oh, dari segi konektor jauh banget ya, plastik soalnya. Oke, ini tidak bisa mendeteksi kabel jelek ya. 112233. Dia hanya mendeteksi pin koneksinya. Cuma seperti itu. Kemudian setelah beberapa lama pemakaian, ini dia udah mulai hitam-hitam ya. Konektornya, kemudian tulisannya memudar dan semuanya plastik kecuali konektor RCA yang walaupun ini agak goyang gitu ya. Oke, ini kesan saya setelah membeli alat ini. DB Pas Audio kabel tester, kurang jelas tulisannya. Oke, yang ini berhasil untuk mendeteksi kabel jelek, ini tidak berhasil. Maka di sini kita harus kasih DB4C Alctron ini sebuah check mark karena dia bisa mendeteksi kabel yang jelek. Kemudian bagaimana kalau mendeteksi kabel yang bagus? Contohnya ini adalah kabel buatan saya, lemes. Kabelnya sangat lemes, fleksibel, dan tidak bermasalah. Kita cobain ya, apakah dia ngeground atau tidak. Konektornya juga sangat berkualitas, ketemu konektor yang berkualitas juga menjadi sangat plek gitu ya, nggak goyang sama sekali. Konektor XLR-nya, kemudian di sisi satu juga. Oke, kita colokin satu dulu, apakah ada indikasi ngeground. Aman ya, tidak ada indikasi ngeground. Kemudian kita pasang, oke, 11, 22, 33. Koneksi sempurna ya. Maka kabel ini tidak akan bermasalah ketika digunakan. Yuk kita buktikan. Dan tidak ada noise sama sekali. Karena Alctron DB4C ini memberikan analisa yang akurat, dia bisa mengetahui kabel mana yang bagus dan kabel mana yang jelek, kita kasih check mark lagi. Sekarang kita tes kabel Spicon seperti ini ya. Kabel Spicon, apakah dia bisa menganalisa dengan tepat? Jadi di sini ada dua buah lubang Spicon, atas dan samping. Yang atas ini Spicon 8 kabel ya, 8 pin. Kalau yang samping ini adalah Spicon 4 pin atau 4P. Saya selalu menggunakan Spicon dengan konektor yang berkualitas seperti ini. 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, 4 ke 4. Oke, sempurna. 1, 2, 3, 4 tidak ada yang kebalik ya. Tuas besi, jadi bisa bertahan lama. Sekarang kita cobain kalau di sini. Perbedaannya sih cuman ini aja sih teman-teman, konektornya. Kalau ini kan plastik ya, berasa kurang mantap sedikit aja. Oke. Lampunya terang banget ya. Ini tidak terlalu terang, ini agak terang, ini super terang dan super terang. Oke, dua-duanya bisa digunakan untuk mengetes kabel Spicon. Perbedaannya kalau di sini kita bisa melihat lampunya itu terangnya pas gitu ya, tidak terlalu silau. Kemudian konektornya ini besi semua ya, besi semua. Yang ini juga besi kayak, iya besi juga. Cuma karena warnanya hitam doff seperti ini, jadi nampak tidak kelihatan kalau dia besi. Ini besi semua teman-teman. Barusan kita udah ngetes kabel analog, sekarang kita mau ngetes kabel digital. Misalkan kabel audio network yang biasa digunakan di mixer digital untuk menyambungkan dari mixer utama ke sistem audio network atau audio distributor digital, kemudian di broadcast kemana-mana, biasanya menggunakan kabel LAN seperti ini ya, kabel Cat5 atau Cat6, kabel LAN seperti ini. Nah, di sini ada port untuk audio network Cat5 atau kabel LAN atau kabel Dante kalau teman-teman tahunya kabel audio Dante ya. Biasanya mixer Yamaha menggunakan port RJ45 seperti ini, namanya port RJ45 atau port LAN atau port audio network. Ada juga yang bilang Cat6 ya. Sebetulnya Cat6 itu adalah kategori kabelnya ini. Kalau lubangnya ini namanya RJ45 teman-teman. Nah, kalau untuk sistem digital seperti ini bisa teman-teman. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8. Pas ya. 8 pin. Kedeteksi semua. Kalau ada yang nggak connect atau kepelintir, salah nyambung gitu ya, yang bikin kabel salah, langsung ketahuan dari sini. Jadi kita bisa gunakan alat ini untuk mengecek kabel-kabel audio network seperti ini. Misalkan teman-teman punya sistem mixer dan sistem audio distributor digital. Kalau alat ini belum ada ya, jadi tidak bisa digunakan untuk mengetes kabel seperti ini. Karena bisa digunakan untuk mengetes kabel audio network seperti kabel Dante di mixer digital,
maka sekali lagi Altron DB4C kita kasih check mark. Sekarang bagaimana kalau kabelnya konektornya berlainan? Yang satunya XLR male, satunya 3,5 TRS seperti ini. Jadi kita tancapin aja XLR male-nya ke sebelah sini. Kemudian yang 3,5 TRS jack-nya kita tancapin di sini. Oke ya. Jadi intinya yang sebelah kanan ini adalah sisi satunya, yang sebelah kiri sisi satunya sini. Kemudian ada tanda panah kan di sini ya, ada tanda panah. 1 nyambung ke 1 benar, 2 nyambung ke 2, 3 nyambung ke 3. Oke, sudah benar ya. Jadi bisa digunakan untuk mengetes multiform konektor. Yang satu konektornya apa, yang satu konektornya tipe apa. Contoh lainnya lagi kita gunakan kabel ini. XLR ke Akai TRS. Nah, sekarang ujung satunya. Oke, 1 nyambung ke 1, 2 nyambung ke 2, 3 nyambung ke 3. Sudah sesuai, betul. Kemudian tidak ada indikasi ground ya. Tidak ada yang konslet. Sekarang bagaimana dengan XLR RCA seperti ini? Kita tancapin XLR-nya, kemudian RCA satu lagi kita tancapin ke sebelah sini. Oke, pin 1 nyambung ke 1 dan 3, 3 dan 1 tersambung ke body, sudah benar. 2 ke 2, oke, sinyal ke sinyal. Kemudian di sini tidak ada pin 3, jadi tidak ada pin 3 yang nyambung. Oke, sambungannya seperti ini ya. Jadi di XLR ini, pin 1 dan pin 3 digabung ke body, atau pin satunya si RCA, kemudian nomor 2 ke 2. Untuk pin 3 di ini nggak ada pin 3 ya. Jadi tadi sudah tergambarkan dengan jelas pada saat ini. Jadi yang XLR 1 dan 3 digabung, disambungin ke pin 1. Pin 1 RCA adalah body. Seperti itu ya. Jadi sangat mudah untuk menganalisanya. Kemudian continuity check-nya teman-teman bisa gunakan untuk mengecek sambungan internal mikrofon itu sudah benar atau belum. Sudah profesional atau belum. Misalkan body harus nyambung ke pin nomor 1. Nomor 1 sebelah sini. Oke, betul ya. Pin 1 nyambung ke body. Yang lainnya nggak nyambung ke body. Nggak boleh. Hanya pin 1 yang boleh nyambung ke body. Kalau ada pin 3 nyambung ke body berarti itu mikrofon KW biasanya ya, yang asal aja dia bikin konektor. Kalau ini SE Electronic V7 sudah pasti dia profesional ya. Kemudian pin 2 dan pin 3, nah ini nyambung tetapi suara buzzernya nanti akan lain karena ada impedansinya. Oke, beda ya. Kalau nyambung banget sama tidak nyambung 100%. Ada impedansi, suara buzzernya begini. Kalau tidak ada impedansi, suara buzzernya seperti ini. Jadi langsung ketahuan ya, oh impedansi oke, spoolnya nggak putus, kemudian body nyambung ke pin 1, berarti mikrofonnya profesional. Jadi teman-teman bisa mengetes kondisi internal solderan dari sebuah mikrofon menggunakan alat ini. Waktunya kita masuk ke kesimpulan. Oke, untuk kelebihan dari Altron DB4C ini, dia bisa mendeteksi kabel yang konslet atau tidak, kabel yang ngeground atau tidak, kabel yang bagus atau tidak dengan menggunakan indikasi ground yang ada di sini. Jadi kita sentuh pun dia sudah bisa tahu, oh kabel itu ngeground. Jadi nanti ketika disambungin ke mixer, kabelnya juga ngeground ketika disentuh. Ini benar-benar sangat membantu. Kemudian dia sudah bisa mengakomodir untuk kabel-kabel digital output dari mixer, misalkan Dante protokol ataupun protokol audio network yang lain. Misalkan sistem audio network TOA, teman-teman bisa tes kabel Cat5 atau kabel LAN atau kabel RJ45-nya dengan menggunakan port RJ45 yang ada di Altron DB4C ini. Kemudian dia sudah dilengkapi dengan kabel probe untuk mengetes secara manual dan ada indikasi buzzer. Kemudian suara buzzernya pun lain-lain tergantung dari impedansi yang mengalir ya. Kemudian apa kekurangannya? Kekurangannya dia belum ngasih baterai ya teman-teman. Jadi setelah membeli alat ini, teman-teman harus ke minimarket terdekat untuk membeli baterai kotak ya. Suplainya dia adalah baterai kotak seperti ini. Menggunakan tegangan 9 volt. Kemudian pasangnya jangan sampai salah ya. Positif sebelah sini. Ini positif ya, sebelah kiri. Biasanya positif itu yang kecil. Ini ada tandanya ya, positif. Yang kepalanya kecil.
Nah, kalau kebalik nggak akan nongol kepalanya kalau kebalik teman-teman. Cobain ya. Tuh, kepalanya nggak nongol. Jadi aman ya. Kalaupun kebalik tetap aman alatnya karena nggak nongol. Kalau nggak kebalik dia nongol seperti ini. Nah, itu kekurangannya. Teman-teman harus modal beli baterai 9 volt sebelum bisa menggunakan alat ini. Kelebihan lainnya adalah garansi. Dia digaransi oleh PT Media Graha Teknologi. Jadi garansinya benar-benar terjamin 1 tahun. Teman-teman bisa kontak customer service yang tertera di buku garansinya. Ada nomor HP atau nomor WA-nya. Teman-teman bisa kontak-kontak kalau memiliki masalah dengan Actron DB4C. Dan itulah review kita tentang Actron DB4C audio kabel tester yang bisa digunakan untuk mengetes kabel speaker, kabel audio mixer, kabel mikrofon, dan kabel audio network seperti kabel yang digunakan untuk mixer-mixer digital. Alatnya cukup compact dan cukup solid ya, full body metal, nggak enteng dan juga nggak berat banget. Pas lah, ini seberat efek gitar gitu ya, seberat efek gitar. Teman-teman bisa bawa kemana-mana dan teman-teman sudah bisa mengetes semua jenis kabel dengan menggunakan satu alat ini. Oh ya, ada beberapa jenis kabel lain yang bisa teman-teman tes juga, misalkan kabel MIDI. Ini bisa teman-teman tes menggunakan alat ini. Ada port MIDI, kemudian ada jenis port yang 4 pin, misalkan ini untuk mikrofon gooseneck gitu ya. Ada yang juga menggunakan konektor seperti ini dan lain sebagainya. Masih banyak port yang bisa teman-teman tes menggunakan alat ini. Lubangnya sangat banyak teman-teman. Seperti biasa kalau teman-teman tertarik dengan audio kabel tester Actron DB4C, link pembelian saya cantumkan di deskripsi video. Dan kalau ada pertanyaan langsung aja ketikkan di kolom komentar di bawah. Video baru tayang setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 8 malam. Saya live streaming setiap hari Sabtu malam jam 9. Kita bisa tukar informasi dan tanya jawab secara langsung saat live streaming. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan info. Saya akhiri video kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kerennyes.